Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Fitria Suci Susanti dari Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Izinkan saya untuk menyampaikan jurnal refleksi dwi mingguan dengan menggunakan model 4F modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Model 4F, Facts, peristiwa, feeling, perasaan, finding, pembelajaran, future, penerapan. Peristiwa yang saya alami, saya mempelajari modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Saya belajar melalui tahapan merdeka yang mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Di tahap mulai dari diri, saya diajak untuk mengingat kembali faktor-faktor yang mempengaruhi ekosistem sekolah dan peran pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Saya diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan yang bertujuan untuk mengaktifkan ulang pengetahuan awal saya tentang ekosistem sekolah dan peran pemimpin dalam pengelolaan sumber daya sekolah. Di eksplorasi konsep, saya menjawab pertanyaan pemantik untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ekosistem sekolah, membaca sekolah sebagai ekosistem, membedakan pendekatan berbasis aset dan pendekatan berbasis masalah, memahami pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah dengan menggunakan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset, membedakan 7 aset utama yang dimiliki lingkungan sekolah, kemudian menjawab sebuah studi kasus yang sudah disediakan, dan menuliskan pengalaman rapat di sekolah saya. Di eksplorasi konsep, saya diberikan pertanyaan pemantik. Di sini saya disajikan beberapa pertanyaan untuk memahami potensi sumber daya yang dimiliki lingkungan sekolah. Dan di eksplorasi konsep forum diskusi, saya mengkomunikasikan ide, pikiran, dan gagasan dalam forum diskusi asinkronus bersama para JGP lainnya. Saya disajikan 2 studi kasus berdasarkan kejadian guru yang sebenarnya dengan menghubungkan dengan materi pendekatan berbasis masalah dan pendekatan berbasis aset serta pengembangan komunitas berbasis aset. Di ruang kolaborasi, fasilitator memberikan pendalaman konsep materi modul 3.2 kepemimpinan dalam pengelolaan sumber daya, dan tiap kelompok berdiskusi mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatannya. Hasil berdiskusi ini kemudian dipresentasikan, menerima dan memberikan umpan balik untuk kelompok lain, serta hasil berdiskusi diunggah dalam bentuk video sebagai tagihan dari hasil pemetaan atau identifikasi semua aset yang dimiliki daerah di sekitar sekolah kelompok saya. Kemudian di eksplorasi kontekstual, saya menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam menganalisis sebuah tayangan video tentang visi dan prakasa perubahan dari tayangan video praktek baik yang ada. Kemudian mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan bagja dari tayangan video yang ada, mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video, serta menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan contoh video praktek baik ini. Di elaborasi pemahaman, saya diberikan kesempatan untuk memperdalam pemahaman dengan menuangkan berbagai pertanyaan mengenai materi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya yang masih ingin digali lebih lanjut. Kemudian melakukan elaborasi pemahaman bersama instruktur dan menguatkan pemahaman saya terkait materi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Di koneksi antar materi, saya melakukan kegiatan penugasan mandiri asinkronus dengan tujuan dapat menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapat sebelumnya. Saya membuat kesimpulan dan mengkoneksikan materi yang ada di dalam modul ini dengan materi sebelumnya, menjelaskan dan memberikan contoh hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat
dan dapat membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Memberikan beberapa contoh materi 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya juga berhubungan dengan modul lainnya. Menceritakan hubungan sebelum dan sesudah mempelajari modul 3.2 ini dan mengkomunikasikan hasil kesimpulan saya dengan mengunggah di LMS. Di aksi nyata, saya melakukan kegiatan untuk mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset atau kekuatan atau sumber daya yang dimiliki sekolah. Dalam penyelesaian Alur Merdeka, dalam pengalaman belajar, saya menjadi semangat untuk mempelajari kembali materi di modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Tidak hanya memahami materinya saja, namun saya juga akan menggali informasi lebih lanjut tentang aset-aset yang ada di sekitar sekolah saya, mengolah sumber daya dengan optimal dalam membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Perasaan saya pada saat mempelajari modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya, tentunya perasaan saya sangat senang dan bersemangat selama mempelajari modul ini dalam mengikuti setiap tahapan pembelajaran bersama fasilitator dan bersama rekan CGP lainnya. Saya banyak mendapatkan pengetahuan dan pengalaman terkait materi modul ini. Materi tentang pendekatan berbasis kekurangan atau masalah dan pendekatan berbasis aset atau kekuatan, serta 7 aset atau modal utama dalam mengembangkan sebuah komunitas. Saya semakin tertantang untuk mempelajarinya lebih lanjut. Sebagai seseorang pemimpin pembelajaran, harus mampu memetakan 7 aset atau modal yang ada di sekolah yang memberikan dampak perubahan ke arah yang lebih baik dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang saya dapatkan di modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya menurut saya adalah memberikan pengetahuan terkait konsep ekosistem, pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, dan pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Ekosistem merupakan sebuah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Sebuah ekosistem mencirikan satu pola hubungan yang saling menunjang pada sebuah ekosistem. Sekolah adalah sebuah bentuk interaktif antara faktor biotik dan abiotik. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lainnya sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Dalam ekosistem sekolah, faktor-faktor biotik akan saling mempengaruhi dan membutuhkan keterlibatan aktif satu sama lainnya. Faktor-faktor biotik yang ada di dalam ekosistem sekolah diantaranya adalah murid, kepala sekolah, guru, staf atau kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat sekitar sekolah, dinas terkait, pemerintah daerah. Selain faktor-faktor biotik yang sudah disebutkan, faktor-faktor abiotik yang juga berperan aktif dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran diantaranya adalah keuangan, sarana dan prasarana, dan lingkungan alam. Pendekatan berbasis kekurangan atau masalah akan memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak berfungsi dengan baik. Kekurangan yang mendorong cara berpikir negatif, sehingga fokus kita adalah bagaimana mengatasi semua kekurangan atau apa yang menghalangi ketercapaiannya kesuksesan yang ingin diraih. Semakin lama secara tidak sadar, kita menjadi seseorang yang tidak nyaman dan curiga yang dapat menjadikan kita buta terhadap potensi dan peluang yang ada di sekitar. Pendekatan berbasis aset adalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh Dr. Katrin Karmer, seorang ahli psikologi yang menekuni kekuatan berpikir positif untuk mengembangkan diri. Pendekatan ini merupakan cara praktis menemukan hal-hal positif dalam kehidupan.
Dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir, kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang berjalan dengan baik, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan, ataupun potensi yang positif. 7 modal utama ini merupakan salah satu alat yang dapat membantu menemukan sumber daya yang menjadi aset sekolah. Dalam pemanfaatannya, ketujuh aset ini dapat saling beririsan satu sama lain. Ketujuh modal itu adalah modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan atau alam, dan modal finansial. Melalui proses pembelajaran ini, saya menyadari bahwa proses pendekatan aset sangat penting untuk diterapkan. Sekolah saatnya mengutamakan berpikir berbasis aset, kekuatan, dan potensi yang dimiliki di sekitar sekolah. Penerapan yang akan saya lakukan setelah mempelajari modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya, saya akan melakukan kegiatan untuk mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset atau kekuatan atau sumber daya yang dimiliki sekolah untuk dapat diberdayakan dalam pengembangan sekolah ke depan. Saya akan berkolaborasi dengan pihak terkait seperti kepala sekolah, rekan sejawat, tenaga kependidikan, orang tua murid, dan komite sekolah dalam memanfaatkan aset sekolah secara optimal dalam pembelajaran, sehingga dapat mengembangkan potensi murid dengan maksimal. Saya juga akan mengajak rekan-rekan sejawat di sekolah saya untuk fokus pada aset atau kekuatan sekolah daripada fokus pada kekurangan atau masalah, sehingga akan memberikan dampak yang positif pada kemajuan sekolah dan kualitas pendidikan. Demikian jurnal refleksi dwi mingguan modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Apabila ada salah kata dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf. Terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.